yang bulat, yang tanpa awal dan tanpa akhir. Semoga demikianlah cinta kasih mereka berdua boleh tetap bertahan sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi terimalah cincin ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Mempelai wanita berhijab ikut pemberkatan di dalam gereja, viral pernikahan beda agama digelar di Semarang. Jagat dunia maya digemparkan dengan pernikahan beda agama yang terjadi di kota Semarang. Video yang diunggah di TikTok oleh akun _Alia di kota Semarang itu bahkan mendapat banyak tanggapan oleh publik. Di mana mempelai wanita mengenakan jilbab, dan sang pria menggunakan jas hitam. Tepat di tengah mereka ada seorang pastor. Menanggapi hal tersebut, Ahmad Nurholis, konselor pernikahan beda agama yang sekaligus menjadi saksi dalam pernikahan beda agama tersebut, angkat bicara. Iya, betul, kemarin Sabtu, saya menjadi saksi pernikahan beda tersebut, ungkap Nurholis kepada suarajawa-tengah.id melalui sambungan telepon, Senin, tanggal 7 Maret tahun 2022. Ahmad Nurholis mengungkapkan, pasangan pernikahan beda agama melakukan akad dan pemberkatan di dua tempat pada Sabtu, tanggal 4 Maret tahun 2022. Akad dilakukan di sebuah hotel kota Semarang dan dilanjutkan pemberkatan di gereja St. Ignatius Krapiak. Kemarin mereka akad dan pemberkatan di tempat berbeda, pemberkatan. Lebih lanjut, Nurholis menerangkan pasangan beda agama yang tengah viral di jagat media sosial tersebut, telah melakukan konseling pernikahan yang cukup lama, sekitar 2 tahun. Untuk bisa sampai ke pernikahan juga tidak mudah, pasangan tersebut menjalani proses cukup lama, tutur Nurholis. Nurholis mengaku, dirinya telah mendampingi pernikahan beda agama sebanyak 30 kali lebih. Menurutnya, pasangan pernikahan beda agama di kota Semarang juga bukan kali pertama yang ia dampingi. Sudah banyak pasangan pernikahan beda agama yang mengikuti konseling dan saya dampingi, jadi ini bukan kali pertama, imbuhnya. Komentari wanita berhijab jalani pemberkatan nikah di gereja, Abu Janda secara negara tidak bisa, tapi secara agama bisa. Momen pernikahan seorang wanita berhijab yang notabene beragama Islam dengan seorang pria Kristen di sebuah gereja viral di media sosial. Informasi itu pertama kali dibagikan seorang pengguna TikTok dengan akun @fr.danimanik. Momen itu pun mendapat reaksi beragam dari netizen. Salah satunya dari pegiat media sosial, Permadi Arya atau yang akrab disapa Abu Janda. Lewat postingan di akun Instagramnya, Abu Janda mengapresiasi pernikahan beda agama tersebut. Menurut dia, nikah beda agama secara negara memang tidak bisa, tapi secara agama bisa. Nikah beda agama secara negara memang tidak bisa, tapi secara agama bisa. Foto bahagia nikahan Hendra dan Retno di Semarang tanggal 5 Maret tahun 2022, kata Abu Janda, Selasa, tanggal 8 Maret tahun 2022. Ia lantas menyebut jika sudah cinta, agama bukan lagi pembatas. Hendra Katolik, Retno Muslimah. Kalau cinta sudah bicara, agama bukan pembatas. Congratsia Hendra dan Retno, rayakan keberagaman Indonesia, tambah dia. Sebelumnya, momen pernikahan beda agama antara Hendra yang beragama Kristen dengan Retno yang beragama Islam di sebuah gereja sempat viral di medsos. Dalam postingan tersebut terlihat kedua mempelai berfoto dengan latar patung salib Yesus. Sang wanita terlihat mengenakan dress berwarna putih dan hijab berwarna senada. Sedangkan sang pria mengenakan setelan jas berwarna hitam. Kemudian pada foto lain, keduanya berfoto bersama dengan pastor yang tampaknya melakukan pemberkatan nikah untuk mereka. Selain itu, ada juga momen mereka didampingi keluarga masing-masing. Postingan itu pun mendapat reaksi dari beragam. Banyak yang mendukung pernikahan beda agama tersebut. Namun,
tak sedikit pula yang menentang. Sudah lama bisa, ini dinamai perkawinan dengan dispensasi. Yang Katolik menikah dengan yang non-Katolik dengan mempertahankan agama masing-masing. Tidak mudah, karena jika terjadi perceraian yang Katolik tidak bisa menikah lagi terkecuali perkawinan itu dianulir oleh otoritas gereja. Prosesnya bisa belasan tahun dan belum tentu dikabulkan, tergantung pada penyelidikan, kata Ed Sirlite. Dulu saya nentang yang begini, tapi pas ngejalanin, yang sealiran aja belum tentu satu paham, dan banyak yang beda aliran malah sepaham banget dan langgeng. Jadi ya udahlah, bukan agama yang menentukan perjalanan hidup seseorang, tapi murni keimanannya sama Tuhan itu sendiri, kata Ed Anggarain. Teman saya Muslim, nikah di gereja. Alasannya, agama Kristen melarang perceraian, kata Ed Firman. Saya dulu juga nikah Katolik, saya Kristen dan Alem. Katolik, satu-satunya agama yang mengizinkan proses nikah beda agama tanpa meninggalkan agamanya masing-masing cuma Katolik, kata Ed Coreta. Dalam Islam TTP TDK sah pernikahannya beda agama. Kecuali cowoknya Muslim menikah dengan cewek ahli kitab, Nasrani, tapi itu zaman dulu. Saya menghargai perbedaan dan toleransi tapi kalau untuk menikah beda agama untuk pribadi tidak setuju. But semua itu kembali ke orangnya masing-masing. Pilihan masing-masing. BTW congrats untuk pasangan yang menikah. Semoga bahagia Mbak dan Mas ya, kata Ed Erika. Kisah viral nikah beda agama di gereja, suami Katolik dan istri Muslim, gelar akad dan pemberkatan. Kisah viral nikah beda agama kembali mencuat di publik. Acara pernikahan beda keyakinan itu menyita perhatian netizen baru-baru ini. Acara pernikahan itu berlangsung di sebuah gereja di kota Semarang, Jawa Tengah. Potret pernikahan itu kemudian viral di media sosial, lantaran sang mempelai wanita adalah seorang muslimah yang ditandai dengan kerudung yang ia kenakan saat pemberkatan. Foto prosesi pernikahan tersebut diunggah di akun TikTok @saca_alia pada Minggu, 6/3. Dalam kolase foto tersebut memperlihatkan seorang mempelai wanita mengenakan gaun panjang berwarna putih dan memakai hijab. Di sebelahnya, tampak seorang mempelai pria dengan jas hitam. Yang menyita perhatian, foto tersebut berlatar belakang salib di sebuah gereja. Mereka juga tampak didampingi pihak keluarga masing-masing, seorang pendeta, dan saksi pernikahan. Pernikahan beda agama ini dibenarkan oleh Ahmad Nurholis, seorang konselor pernikahan di Semarang. Ia mengatakan, acara pernikahan itu berlangsung di gereja St. Ignatius Krapyak, kota Semarang. Iya betul, pernikahannya kemarin Sabtu, 5/3. Pernikahan itu memang dilakukan dengan dua tata cara, secara Islam dan Katolik. Saya menjadi saksi pernikahan tersebut, ungkap Nurholis saat dikonfirmasi, Senin, 7/3. Nurholis menjelaskan, pernikahan beda agama bukanlah sesuatu yang mustahil. Ia bahkan telah membantu 30 pasangan beda agama untuk bisa menikah di kota Semarang. Memang dimungkinkan karena di agama apapun, kan selalu ada dua pandangan. Ada yang membolehkan, ada juga yang melarang. Bagi mereka yang mengikuti pandangan yang membolehkan tentu pernikahan tersebut bisa dilaksanakan. Saya sudah mendampingi sekitar 30 pasangan yang beda agama, jelas Nurholis. Dia juga menyebut, pasangan yang viral tersebut rutin melakukan konseling pernikahan selama 2 tahun. Keduanya bisa menikah dengan dua tata cara, biasanya konseling dulu dengan saya. Sejak 2 tahun sudah intens komunikasi dan pertemuan dengan saya. Yang Muslim perempuan, yang Katolik laki-lakinya, jelas Nurholis. Nurholis menjelaskan, pernikahan beda agama itu dilangsungkan dengan dua tata cara untuk mendapatkan pengesahan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Persyaratannya pun hampir sama dengan pernikahan satu agama. Umumnya 99,9% pasangan beda agama menikah melakukan dengan dua tata cara dalam rangka untuk mendapat pengesahan menurut agama atau keyakinan masing-masing. Syaratnya akad dan pemberkatan. Kalau secara administratif ada pengantar RT RW kelurahan, melampirkan KTP, KK, akta lahir sama seperti pernikahan pada umumnya, kata Nurholis tanpa merinci apakah pasangan itu juga memiliki buku nikah yang diakui negara. Nurholis menjelaskan, kedua mempelai juga tetap memegang teguh keyakinan masing-masing. Enggak ada yang pindah, tetap di agama masing-masing tutupnya. Nama Nurholis sebenarnya tidak asing. Dia kerap menjadi jembatan perkawinan beda agama. Nurholis merupakan aktivis Indonesian Conference on Religion and Peace, ICRP. Lalu bagaimana hukum menikah beda agama dalam Islam? Majelis Ulama Indonesia jauh-jauh hari telah mengeluarkan fatwa mengenai pernikahan beda agama.
Fatwa tersebut ditandatangani oleh Ketua MUI yang kini menjadi Wapres RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Fatwa itu menetapkan bahwa pernikahan beda agama hukumnya adalah haram dan tidak sah. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab, menurut kaul mutamat, adalah haram dan tidak sah. Nahdlatul Ulama, NU, juga telah menetapkan bahwa pernikahan beda agama hukumnya adalah haram dan tidak sah. Bagaimana pendapat Anda? Silakan berkomentar yang bijak ya.